Maka kalau orang memahami hukum Allah seperti ini, kayaknya dalam hidup nggak mau macam-macam deh. Walaupun mungkin orang nggak tahu, istrinya nggak tahu, saudaranya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, ada Allah yang maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan berbagai macam nikmat, yang mana dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang lain yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadikan asbab turunnya ridha Allah kepada kita semuanya. Amin. Jamaah mushola al-ikhlas yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nasra'il Ibad 2 pekan yang lalu. Di dalam hadis yang pertama, bab yang pertama, sampai kita di hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang secara terus menerus kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa pada waktu malam dan pada waktu siang. Jadi kata Allah, kita ini tempatnya salah dan dosa. Kita berbuat dosa malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa kalian seluruhnya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Coba bayangkan, orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri masih disebut dengan hambaku. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya aku mengampuni dosa kalian seluruhnya. Tentu kalau dia mohon ampun. Maka di sini kata Allah, ya, dalam hadis qudsi, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku berikan ampun kepada kalian. Jadi ya, kita fitrah manusia itu kadang ya tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Tapi kalau masih kita mohon ampun, Allah rugi rasanya orang selama hidup ini kok malas mohon ampun gitu, gak mau istighfar, ya, karena kita tempat salah dan dosa. Kita ini baik sekarang ini, insya Allah, ya, sholat, kemudian kita berzikir, kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Pulang dari kebaikan-kebaikan bisa jadi dosa, kita melakukan dosa. Ini kenapa sih ini pagi-pagi ini kok kotor ayam, padahal udah hatinya udah buruk, terdetak hatinya nggak baik, itu dosa. Apalagi lisannya, apalagi matanya, begitulah manusia. Tetapi kalau kita mohon ampun pada Allah, Allah ampuni, ya, maka janganlah kita malas mohon ampun kepada Allah. Ya ibadi, innakum lan tablughu durra fadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku,
Sesungguhnya tidaklah ada yang bisa memberikan mudarat selain orang yang kemudian mendapatkan izin, dan tidaklah orang itu bisa memberikan manfaat selain aku izinkan untuk memberikan manfaat. Coba. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, itu atas izin Allah. Kan ada orang kadang dia itu ya kesalahan itu sama dia. Betul, kesalahan sama dia ada. Itu kesalahan kedua, kesalahan utamanya pada diri kita. Ada seorang pimpinan ya, perusahaan bos ditipu sama karyawannya. Masya Allah, tipunya bukan sedikit, ratusan juta ya. Malah karyawannya yang sudah dia anggap baik dan lain sebagainya berkhianat. Apa yang perasaan dia sakit? Akhirnya orang itu menyalahkan dia. Apakah karyawannya salah? Betul. Tetapi karyawannya itu adalah kesalahan yang kedua, kesalahan utamanya pada dirinya. Akhirnya diingatkan, dulu sebelum jadi bos ente jadi apa? Marketing. Dulu sering nggak nipu orang, bohongin orang? Iya juga sih. Kesalahan yang dulu mungkin hari ini buahnya. Oh iya ya, istighfar, makanya banyak istighfar. Jadi nggak mungkin orang itu mendapatkan keburukan ujug-ujug, ujug-ujug ya, tiba-tiba. Nggak mungkin. Semuanya itu ada proses, ada sebab akibat. Makanya kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Ingat, kalau dia melakukan kebaikan, ada kebaikan balasannya. Kalau dia melakukan keburukan, ada keburukan balasannya nanti. Jadi nggak bisa orang itu mendapatkan keburukan tanpa asbab, nggak mungkin. Itu bukan hukum Allah ya. Jadi kalau kok kita dapat, kita introspeksi diri, pasti kesalahan kita. Coba yang mana? Pasti. Nggak mungkin Allah itu nggak adil, kan gitu. Iya ya. Saya masih ingat dulu ya, mungkin ilustrasi saja. Ada seorang ya, mantan ketua KPK ya, yang divonis dia membunuh seseorang yang akhirnya vonis 8 tahun penjara, padahal dia bersumpah tidak pernah melakukan itu demi Allah, kata dia. Kok bisa dihukum 8 tahun penjara untuk sesuatu yang dia tidak lakukan? Apakah Allah nggak adil? Adil. Dulu dia sebelum jadi ketua KPK, jadi jaksa, sering masukin orang penjara. Mungkin di antara sekian puluh atau sekian ratus ada yang merasa terdolimi, berdoa sama Allah, ya Allah, masukkan dia ke penjara. Iya. Wah, jadi karena salah dia juga. Iya. Gak mungkin ujuk-ujuk. Maka kalau orang memahami hukum Allah seperti ini, kayaknya dalam hidup nggak mau macam-macam deh. Walaupun mungkin orang nggak tahu, istrinya nggak tahu, saudaranya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, ada Allah yang maha tahu. Iya kan? Oh iya ya. Pasti nanti akan dibalas. Iya. Kapan dibalasnya? Enggak usah nunggu di akhirat, kelamaan di dunia. Dan tidak akan seorang itu mendapatkan pujian terus-menerus sampai meninggalnya sebelum dosanya habis. Sebelum dosanya habis. Maka kalau orang itu kemudian dia tuh kok dapat ujian terus ya, iya tenang aja, dosanya lagi dihabisin. Makanya jangan banyak dosa biar nggak banyak ujiannya. Kan gitu ya, itu secara logikanya seperti itu. Iya ya, banyak istighfar aja. Iya, karena nggak mungkin Allah itu kemudian kok dolim sama hambanya, kan itu bukan sifat Allah ya. Nah ini yang harus dipahami. Jadi memang Allah memberikan peluang ampunan kepada kita ya. Siang dan malam berbuat dosa, Allah akan ampuni. Dan kemudian ketika kamu mendapatkan keburukan dari orang, itu Allah izinkan. Pun ketika kita mendapatkan manfaat ya, atau memberikan manfaat karena izin Allah juga ya, nggak mungkin orang itu bisa melakukan kebaikan kalau bukan dapat izin dari Allah. Maka disinilah kemudian tauhid kita, bagaimana mengesahkan Allah dalam diri kita, yang memasukkan kebesaran Allah kepada dalam diri kita dan mengeluarkan kebesaran makhluk dalam diri kita. Artinya kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya, kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.